Tak ada yang menyangka bahwa sosok polisi yang paling dibenci di kampung ini menyimpan kebaikan yang luar biasa. Di balik tatapan tajam dan suaranya yang tegas, tersimpan hati yang penuh kasih dan kepedulian. Inilah kisah Pak Sopyan, seorang polisi yang awalnya dijauhi oleh masyarakat, tetapi akhirnya menjadi sosok yang paling dihormati dan dicintai. Halo, sahabat semua. Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah inspiratif yang penuh konflik, kejutan, dan pelajaran hidup yang mendalam. Sebuah kisah tentang bagaimana prasangka bisa menyesatkan dan bagaimana kebaikan sejati tak selalu terlihat di permukaan. Di sebuah kampung kecil bernama Sukajaya, hidup seorang polisi bernama Pak Sopyan. Ia adalah sosok yang dikenal tegas dan disiplin, serta tak segan menindak siapapun yang melanggar aturan. Setiap pagi, ia selalu berkeliling kampung, memastikan keamanan tetap terjaga. Dengan seragam rapi dan ekspresi serius, ia tampak seperti tembok kokoh yang sulit ditembus oleh kelembutan. Langkahnya tegap, sorot matanya tajam, dan suaranya menggelegar saat memberi peringatan kepada siapa saja yang dianggapnya melanggar ketertiban. Namun, sikapnya yang keras membuat banyak warga merasa tidak nyaman. Mereka melihatnya sebagai sosok yang kaku dan tidak berperasaan. Para pemuda yang sering nongkrong di warung kopi bahkan menjulukinya polisi galak. Tidak sedikit pula yang menganggapnya terlalu berlebihan dalam bertindak. Kenapa sih harus segitu galaknya? Baru juga telat bayar pajak motor 2 bulan, sudah diceramahi seperti maling. Keluh seorang pemuda yang baru saja ditegur oleh Pak Sopyan. Dia itu nggak punya hati. Pokoknya, kalau ketemu dia, pasti ada saja salah kita di matanya. Timpal yang lain. Tak hanya di kalangan pemuda, bahkan ibu-ibu di kampung pun sering membicarakannya dengan nada tak suka. Waktu anakku bermain bola di gang, cuma kena bemper mobil sedikit, langsung dimarahi habis-habisan. Padahal cuma anak kecil, kata seorang ibu sambil mengaduk teh hangatnya. Iya, memang dia itu keras sekali. Nggak bisa sedikit lunak apa? Orang-orang jadi takut mau lapor kalau ada masalah, balas ibu lainnya. Namun, mereka tak tahu bahwa di balik ketegasannya, ada alasan kuat yang membuatnya seperti itu. Setiap kali ia menindak sebuah pelanggaran, ia selalu teringat pada masa kecilnya. Ayahnya, seorang pensiunan tentara, selalu mengajarkannya bahwa ketertiban adalah fondasi utama sebuah kehidupan yang damai. Sopyan, dunia ini akan kacau kalau tidak ada orang yang berani menegakkan aturan. Jangan takut jadi orang yang dibenci, kalau itu demi kebaikan. Begitu pesan ayahnya yang terus terngiang di benaknya. Dan memang, Pak Sopyan menjalani tugasnya bukan untuk disukai, tetapi untuk memastikan bahwa Sukajaya adalah kampung yang aman dan tertib. Namun, bagaimana jika sebenarnya, di balik semua prasangka buruk warga, ada sisi lain dari dirinya yang tak pernah mereka lihat? Pak Sopyan tumbuh dalam keluarga yang penuh disiplin. Ayahnya adalah seorang pensiunan tentara yang mengajarkannya untuk selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan keadilan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan aturan yang ketat. Baginya, tidak ada ruang untuk kelalaian atau ketidakjujuran dalam menjalankan tugas. Karena itu, ketika ia menjadi polisi, ia membawa nilai-nilai itu dalam pekerjaannya. Ia tidak pernah menutup mata terhadap pelanggaran, sekecil apapun. Tetapi masyarakat tidak melihat hal itu sebagai bentuk tanggung jawab. Mereka hanya melihat sosok yang selalu menegur dan menghukum, tanpa memahami niat baik di baliknya. Suatu hari, di sebuah warung kopi yang selalu ramai oleh obrolan warga, nama Pak Sopyan kembali menjadi bahan perbincangan. Seorang pria parubaya bernama Pak Udin mengeluhkan bagaimana polisi itu selalu mencari kesalahan warga. Kemarin anak saya ditegur hanya karena parkir motor di pinggir jalan. Apa susahnya sedikit toleransi? Katanya dengan nada kesal. Orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju. Dia itu cuma cari muka di depan atasan, tambah seorang pemuda yang duduk di sudut. Mereka tidak tahu bahwa alasan Pak Sopyan menegur adalah karena jalan itu sering dilewati ambulans menuju puskesmas desa, dan parkir sembarangan bisa menghambat akses darurat. Namun, di tengah kebencian masyarakat terhadapnya, ada satu orang yang diam-diam mengamati dengan pandangan berbeda. Namanya Bu Salma, seorang janda tua yang hidup sebatang kara di pinggiran kampung.
Ia melihat sesuatu yang tidak disadari orang lain. Setiap malam, setelah tugasnya selesai, Pak Sopyan selalu mampir ke rumahnya untuk memastikan keadaannya. Tidak hanya itu, ia juga sering meninggalkan bungkusan berisi makanan dan kebutuhan sehari-hari di depan pintu rumah Bu Salma tanpa memberitahu siapapun. Wanita tua itu selalu bertanya-tanya, mengapa seorang polisi yang begitu dibenci warga bisa melakukan hal semulia itu? Ketika suatu malam Bu Salma pura-pura tertidur dan mengintip dari balik jendela, ia melihat sosok Pak Sopyan meletakkan sebuah kantong berisi beras dan beberapa bungkus lauk pauk di depan pintunya. Saat itulah ia sadar bahwa polisi itu memiliki hati yang baik, jauh dari apa yang orang-orang bicarakan tentangnya. Namun, karena sifatnya yang tertutup, Pak Sopyan tidak pernah membiarkan kebaikannya diketahui oleh banyak orang. Baginya, membantu orang lain adalah kewajiban yang tidak perlu diumbar. Sampai suatu hari, sebuah kejadian besar mengguncang kampung itu. Seorang anak kecil bernama Arman tiba-tiba jatuh sakit parah. Tubuhnya panas tinggi dan ia mengalami kejang-kejang. Ibunya yang panik berlari ke sana kemari mencari pertolongan. Sayangnya, karena keluarganya miskin, mereka tidak memiliki cukup uang untuk membawa Arman ke rumah sakit. Saat itulah, di tengah kebingungan dan ketakutan, muncul seseorang yang selama ini mereka hindari, Pak Sopyan. Tanpa banyak bicara, ia menggendong Arman dan membawanya ke mobil dinasnya. Ia melaju kencang menuju rumah sakit terdekat. Sementara ibu Arman menangis di kursi samping, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa jika Arman telat mendapatkan perawatan, nyawanya mungkin tidak bisa diselamatkan. Ketika keluarga Arman mendengar kata-kata itu, mereka semakin terkejut. Jika bukan karena tindakan cepat Pak Sopyan, anak mereka mungkin tidak akan selamat. Berita ini menyebar dengan cepat di kampung. Orang-orang yang selama ini membenci polisi itu mulai merasa bersalah. Mereka menyadari bahwa di balik sikap kerasnya, ada ketulusan yang selama ini mereka abaikan. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Beberapa oknum yang selama ini merasa terganggu dengan ketegasan Pak Sopyan mulai merencanakan sesuatu. Mereka ingin menjebaknya agar dia dicap sebagai polisi korup. Sebuah rencana jahat mulai dijalankan, dan Pak Sopyan terjebak dalam konspirasi yang bisa menghancurkan karirnya. Beberapa warga yang pernah berurusan dengannya mulai mencari cara untuk membalas dendam. Salah satunya adalah seorang pemilik warung yang sering ditegur karena menjual minuman keras secara ilegal. Suatu malam, sekelompok orang tak dikenal datang ke rumah Pak Sopyan. Mereka tidak hanya menggeledah tempat tinggalnya, tetapi juga merusak beberapa barang pribadi dengan dalih mencari bukti. Warga yang mulai mempercayai Pak Sopyan pun kembali ragu. Apa benar selama ini dia hanya berpura-pura baik? Bisik seorang ibu kepada tetangganya. Kecurigaan menyebar dengan cepat, dan tiba-tiba, semua kebaikan yang pernah dilakukan Pak Sopyan terasa seperti bayangan yang tak lagi nyata di mata mereka. Namun, di tengah kepanikan itu, Bu Salma tidak bisa tinggal diam. Ia merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu teguh dalam prinsip bisa begitu mudah dijebak? Dengan penuh keberanian, ia mengumpulkan warga di balai desa. Kalian hanya melihat dari luarnya saja. Tapi aku yang sudah lama diam-diam mengamati tahu bahwa dia adalah orang baik. Serunya dengan suara bergetar. Warga yang tadinya ragu mulai saling berpandangan, mencoba mengingat kembali semua kebaikan yang diam-diam pernah mereka rasakan dari Pak Sopyan. Apakah mereka benar-benar telah salah menilai? Saat warga mulai saling berpandangan dengan ragu, sebuah suara berat namun penuh ketegasan memecah keheningan. Aku tidak butuh pembelaan. Aku hanya butuh kebenaran. Pak Sopyan berdiri di tengah balai desa dengan sorot mata tajam, menatap satu persatu orang-orang yang dulu membencinya. Jika memang aku bersalah, aku siap menerima hukuman. Tapi jika aku difitnah, aku tidak akan tinggal diam. Hening, tidak ada satupun yang berani menjawab. Saat itu juga, seorang pemuda yang dulu paling vokal menentangnya tiba-tiba berlutut. Pak, maafkan kami. Kami salah menilai Bapak selama ini, katanya dengan suara bergetar. Satu persatu warga mulai menangis.
menyadari bahwa selama ini mereka telah buta oleh prasangka. Tak lama kemudian, kepala desa bersama beberapa polisi datang membawa bukti bahwa semua tuduhan terhadap Pak Sopyan hanyalah rekayasa orang-orang yang tidak senang dengan ketegasannya. Orang-orang yang menjebaknya akhirnya ditangkap, dan nama baik Pak Sopyan dipulihkan. Sejak hari itu, warga mulai memahami bahwa ketegasan tidak selalu berarti keburukan. Sukajaya kini menjadi kampung yang lebih aman, lebih tertib, dan lebih menghargai mereka yang berani menegakkan kebenaran. Pak Sopyan, yang dulu dibenci, kini menjadi simbol kejujuran dan keberanian. Di tengah kehidupan yang terus berjalan, satu hal yang pasti, kebaikan, meski terlambat, akan selalu menemukan jalannya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Kadang, orang yang kita anggap keras justru memiliki hati yang paling lembut. Dan kadang, mereka yang terlihat baik bisa menyimpan niat tersembunyi. Kehidupan penuh dengan kejutan, dan yang terpenting adalah selalu melihat dengan hati yang terbuka. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah Pak Sopyan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.